Alhamdulillah, selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih masih bergabung dengan channel YouTube kita di D2ND Production dengan saya Deva. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune ya. Jangan lupa subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Alhamdulillah nih, sekarang berarti teman-teman semua udah menyaksiin ya, kemarin udah bikin konten sama Mas Diana mengenai perkenalan dan perkembangan di Desa Wanajaya. Baik, buat teman-teman, ini perlu diketahui ya bahwasanya sekarang itu lagi ngehitsnya di Desa Wanajaya itu pemilihan kepala desa. Jadi nanti tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu 19 Desember 2021 nanti ada pemilihan kepala desa, ada pesta rakyat di Wanajaya. Tentunya, oke. Kita langsung saja. Ada calon kepala desa yang pertama kita nomor 2. Saya panggil nih ya Bapak Irianto, dipersilakan Bapak Irianto. Kang Odoy ya, dipanggilnya Kang Odoy. Halo Kang Odoy, selamat malam. Selamat malam Mbak Deva. Ngomongnya Jawa be Sunda ki? Jawa campur Indonesia bae lah. Di Wanajaya berarti ada 2 bahasa ya? Jawa Sunda. sama Sunda ya. Harus letter B ya anak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, nggak nyangka nih Kang Odoy ini adalah calon kepala desa di Desa Wanajaya. Ini yang paling muda ini ya? Iya, jadi katanya sih paling termuda karena kebetulan persyaratan minimal kepala desa itu umur 25 tahun. Minimalnya 25 Minimal tahun. 25 tahun dan saya 25 tahun. Oke, siap. Kang Odoy, sekarang lagi selain sibuk di Pilkades ini itu lagi sibuk apa? Sebenarnya Sebelumnya sibuk jualan sih. Sibuk usaha. Salah satunya ya tempat podcast ini salah satu. Oh iya, aduh, gue sampai lupa ngenalin ini ya, Jawara Dimsum Cafe and Eatery. Jangan lupa di Jalan Rancasari ya, Ilman Tasasita. Iya, salah satunya di Rancasari. Kebetulan ada 4 lokasi Mbak Deva. Di mana aja itu? Di Subang, di Pagaden, di Rancasari sama di Purwakarta. Di Purwakarta. Wah, berarti selain calon kepala desa juga, ini Kang Odoy ini pengusaha muda ya. Kalau menurut saya, kalau menurut saya nih ya, di umur 25 tahun itu udah terhitung siap buat memimpin ya. Ya, mudah-mudahan. Soalnya udah punya 4 cabang. Jadi kan otomatis udah bisa memimpin karyawan-karyawannya ya. Iya, insya Allah saya memiliki 10 karyawan dan semuanya pada betah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kang Odoy itu lulusan mana aja sih? Iya, jadi sebenarnya saya udah tahu sih karena saya tuh sama Kang Odoy ini umurnya gak jauh beda ya kan? Iya, cuma beda berapa tahun aja gitu. Satu alma mater kan ya? Ya, satu alma mater juga di SD ya, sama SMP Bina Karya, SDN Bina Karya. SMP-nya? SMP di SMP 3, berarti SMP 2 Tambak Dahan sekarang. Kalau dulu SMP 3 Binong. Sama berarti? Sama di SMP 2 Tambak Dahan sama. Gak nyangka banget ya punya teman gitu ya kan? Iya. Terus lanjut ke SMK 1 Subang, dulu ngambil jurusan komputer. Terus S1-nya juga ngambil jurusan komputer di Unikom Bandung. Ya, terus kebetulan juga memang lagi studi S2 juga. Oh iya, luar biasa. S2-nya ngambil manajemen. Di mana itu? Di Unikom juga, cuman kayaknya halang. Hambat. Jadi gak apa-apa, jangan khawatir. Kan gini ya, kan Pilkades kan. Jadi harapannya sih pengen menang ya. Iya, jadi pasti. Kalau menang kayaknya nggak akan dilanjut S2-nya.
udah diakhiri aja, jadi fokus ke desa ke gitu. masyarakat desa dan Masyarakat. pemerintah desa biar lebih fokus membangun desa. Oke, luar biasa nih ya. Udah pengusaha muda ya kan, masih muda. Ngomong-ngomong nih ya, by the way ini udah punya pasangan belum? Soalnya saya udah lama banget nih, Deva udah lama banget nggak ketemu sama Mas Odoy, sama Kang Odoy. Udah punya pasangan belum kalau boleh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang awalnya mau nikah dulu ya. Awalnya mau nikah dulu dan iya. dikumpulin. Oh berarti buat teman-teman YouTubers nih yang nonton di sini, teman-teman yang nonton berarti maaf nih ya. Kayaknya udah punya nih. Iya, alhamdulillah calon udah ada. Mudah-mudahan sih ya memang dengan calon yang tersebut gitu. Iya, amin. Jadi kita doain bareng-bareng ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, untuk selanjutnya gini ya, Kang Odoy. Selama usaha nih ya, selama beberapa tahun kemarin, pengalaman apa sih yang menarik buat Kang Odoy diceritain ke kita gitu? Adakah motivasi ataupun pengalaman-pengalaman yang menarik buat kita gitu? Biar kita sharing aja gitu. Oke. Jadi sebelum Jawara Dimsum berdiri, sebelumnya tuh banyak banget usaha yang lain-lain gitu. Contohnya pernah jualan aksesoris HP, pernah jualan makaroni, pernah jualan minuman green tea dan Thai tea kayak gitu kan, dulu kan booming. Berarti tidak usahawan banget ya. Iya, karena memang nggak bisa kita langsung jadi ya, harus melalui proses Merintis ya. harus melalui proses kegagalan dulu. Pasti kegagalan itu suatu yang pasti. Makanya ya jangan berhenti aja, terus kalau gagal bangkit lagi gitu. Sampai udah punya 4 cabang gitu. Jadi memang manusia tuh unik ya. Jadi dia tuh memiliki jatah kegagalannya masing-masing. That's right. Ya, jadi kalau kita semakin mencoba, semakin gagal, semakin banyak kegagalan, justru semakin berpeluang untuk mencapai keberhasilan tersebut. Wih, luar biasa nih ya, Kang Odoy. Oke. Paling pengalaman menarik ya tadi. Pertanyaannya. Pengalaman menarik mungkin dulu pernah jualan voucher apa? Voucher pulsa gitu? Ya, voucher bukan pulsa, kuota. Oh, kuota. Voucher kuota, pernah nawarin ke counter-counter kan ya. Nawarin ke counter-counter, pas nawarin ke counter yang memang produksi kuota. Itu pasti mahal banget ya. Waduh, itu luar biasa. Ya. Kayak kita nawarin makanan yang serupa gitu kan ya. Itu malu banget ya. Iya, betul. Tapi gimana itu? Apakah jadi down kita atau gimana? Enggak lah, justru di situ menjadi suatu pengalaman yang mungkin ada gitu, pasti akan ada yang seperti itu, pasti kita akan bertemu dengan yang seperti itu lah. Itu ya. Jadi kita nggak boleh langsung down gitu gara-gara ini gitu, misalkan gara-gara gagal sekali gitu langsung. Oke, siap Kang Odoy. Ini luar biasa dong buat Kang Odoy ini. Oke. Untuk Kang Odoy tadi kan udah ya perkenalannya. Berarti selama ini lamanya di mana, di luar, di Bandung ya atau di Wanajaya? Jadi dulu kemarin saya ngontrak di Bandung karena memang ada usaha selain dimsum juga, usaha alat-alat protokol kesehatan, dan itu memang alhamdulillah lagi maju-majunya ya. Maksudnya dari proses berkembang menuju ke maju gitu. Cuman karena ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Pilkades, dan itu membuat hati saya tergerak untuk membangun sebuah desa lebih maju. Jadi percuma jadi seorang pengusaha memang bisa memajukan desa, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita di situ jadi pemimpinnya langsung. Jadi bisa apa sih hal yang bikin Kang Odoy itu pengen jadi pemimpin desa gitu kan? Desa itu kan masyarakatnya itu bukan hanya 10-20 atau 100-200 gitu, banyak, bahkan di Wanajaya itu udah banyak gitu, berapa ribu masyarakat gitu di Wanajaya itu. Kebetulan di Wanajaya tuh DPT-nya sudah ditentukan kemarin tuh 4.828. 4.800 ya. Iya.
dan dengan masyarakat yang non pemilihnya banyak juga ribuan ya. Banyak ya. Berarti yang belum memiliki KTP atau enggak, yang belum mencoblos. Jadi 17 tahun ke bawah kan itu banyak ya. Itu yang DPT-nya aja 4.800 sekian. Jadi ya memang dari ribuan orang itu banyak sekali kriteria orang masing-masing ya. Jadi memang agak apa ya? Agak riskan ya untuk menyatukan pola pikir kita untuk membangun desa kan bukan hanya dari segi kepala desanya saja, dari aparatur desa dan memang masyarakat desanya pula. Cuman saya pribadi optimis itu semua bisa dibentuk. Jadi ke pola pikir kita bisa dibentuk. Terus yang penting ada kemauan dan kerja keras bersama. Mudah-mudahan bisa membangun desa yang lebih maju. Terus gini Kang Odoy, kan Kang Odoy ini termasuk dalam kriteria calon kepala desa yang termuda nih, umurnya 25 tahun. Kok bisa sih gitu kan? Biasanya umur 25 tahun itu kan pengen hangout, OTD, terus kayak aku nih kan masih lumayan muda lah ya, maksudnya kayak aku masih pengen jalan-jalan, terus masih pengen ini. Kok bisa sih Kang Odoy gitu umurnya 25 tahun gitu udah punya pemikiran pengen mimpin Desa Wanajaya gitu? Karena greget. Aduh. Karena greget ya. Kalau semua umur yang 25 tahun istilahnya yang milenial pasti berpikiran ke sana ya semuanya. Lagi enak-enaknya hangout, nongkrong gitu kan, main game. Ya kalau semuanya seperti itu nanti nggak akan ada generasi yang apa maksudnya ya? Ya masa pemimpin kepala desa harus ada generasi yang muda gitu yang bisa. Berarti biar greget aja gitu ya. Iya maksudnya greget karena memang kenapa kok pembangunannya lambat. Jadi Wanajaya tuh memang kategori sama desa-desa yang lain lebih bagus desa yang lain ya. Salah satunya desa ya ini Dimsum itu kan desa Rancasari. Desa Rancasari ya mungkin lebih maju daripada Wanajaya dari segi apa banyak infrastruktur. Dari segi infrastruktur, dari segi pengelolaan sampah, dari segi pemberdayaan masyarakatnya gitu. Siap. Iya, terus gini nih Kang Odoy, kan Kang Odoy ini kan udah optimis nih tadi, udah optimis bakalan pengen jadi pemimpin desa. Sebenarnya apa sih tujuan Kang Odoy itu biar Kang Odoy sendiri yang memimpin Desa Wanajaya itu gitu? Sebenarnya tujuannya apa gitu? Tujuannya yang pertama pengen membuat Desa Wanajaya lebih berbeda daripada desa yang lain. Dan yang pasti dalam hal apa nih? Dalam hal segala bidang ya. Jadi yang namanya desa tuh di situ justru banyak sekali bukan hanya melihat infrastrukturnya saja. Kalau infrastruktur desa memang setiap desa mengarah ke sana, ingin membangun infrastruktur desa dan segala macamnya. Ya memang saya pribadi juga ke sana juga. Cuman ada bidang-bidang yang lain kadang terlupa. Contohnya bidang kepemudaan dan olahraga. Banyak sekali generasi muda di kita itu milenial khususnya ya, yang pengen dirangkul sama desa. Kebanyakan desa tuh tidak merangkul yang muda-muda, justru di situ potensinya banyak. Nah, betul sekali, betul sih. Kalau ini gue setuju nih. Kalau ini setuju soalnya gue masih muda ya kan. Soalnya Deva masih muda dan sebenarnya kalau untuk pemuda itu harus kita menyediakan wadah nih. Wadah gitu ya, menyediakan wadah untuk sarana-sarana kayak olahraga tadi ya. Aku setuju banget dengan hal ini. Terus apa lagi nih? Selain untuk pemudanya gitu. Pengelolaan sampahnya gitu ya. Jadi salah satu pengelolaan sampah itu kaitannya dengan pertanian. Jadi ada salah satu irigasi yang memang harus kita kelola supaya airnya banyak dan bisa mengairi pesawahan. Dan kalau sudah bagus irigasinya, kita harus pengelolaan sampahnya dong. Kebetulan Desa Wanajaya ini kebanyakan agrikultur ya, pertanian ya. Ini menyediakan. Jadi kayak di salah satu desa, ya balik lagi ke Rancasari ya. Karena kita jadi percobaan. Karena emang tinggal di sini. Kita sharing sama ketua Karang Tarunanya dan yang Vicky. Iya. Kang Vicky disebut di podcast. Soalnya yang Vicky juga teman aku. Iya gitu. Memang di Rancasari itu ada motor catur plat merah yang ngangkutin sampah dan memang sudah pengelolaannya
programnya sangat baik di situ. Bisa dicontoh dari Desa Rancasari. Salah satunya pengelolaan sampah. Dan di bidang kesehatan kan percuma desanya maju tapi masyarakatnya nggak sehat. Betul. Karena sampah tuh merupakan akhir ya, akhir dan awal. Jadi kalau misalkan kita tempat yang terakhirnya kita nggak urusin, gimana kita mau bangun dari awal? Ya.